Di video kali ini kita akan mencoba membahas solusi dari soal tentang logaritma. Sebagaimana kita ketahui, logaritma itu memiliki 10 sifat ya, dan ke 10 sifat ini sudah teruraikan pada contoh-contoh soal berikut ini ya. Mari kita selesaikan bersama-sama dari nomor 1 sampai yang ke nomor 10. Baik, soal yang pertama, 2 log 24 ditambah 2 log 3 dikurangi 2 log 9. Kita gunakan sifat sebagai berikut. Apabila di sini bilangan dasarnya sama seperti itu, maka plus gitu ya, atau penjumlahan. Ini yang sebelah sini ini numerusnya dengan numerus yang sebelah sini itu dikalikan ya. Kemudian bagaimana kalau dikurangi, nanti akan dibagikan seperti itu. Kita langsung saja ya. Berarti 2 log dalam kurung kayak gitu ya. 24 dikali dengan 3 dibagi 9. Sekali lagi, kenapa ini dikali? Karena ini ditambahkan. Kenapa ini dibagi? Karena ini dikurangkan ya, dengan 2 log 9 seperti itu. Sama-sama memiliki bilangan dasar 2. Oke, kita selesaikan yang perkalian dan pembagian ini. 24 dikali 3 itu 72, kemudian dibagi 9 berarti ketemunya 8, sehingga akan menjadi 2 log 8. Nah, 2 log 8 ini dapat kita sederhanakan lagi. Kita tahu bahwa 8 itu 2 pangkat 3 ya, sehingga kita peroleh 2 log 2 pangkat 3. Nah, seperti itu. Dan kita tahu sifatnya yang lain juga, bahwa bentuk A log A pangkat N katakanlah itu dapat kita selesaikan menjadi N dikali A log A. Bahkan mungkin A log B juga ya. Ini kebetulan A log A. Sehingga akan menjadi 3. Ini pangkatnya ya, ke depan menjadi dikalikan. Dikali gitu 2 log 2. Kenapa seperti ini? Karena kita tahu sifatnya juga yang lain, bahwa bentuk A log A itu nilainya 1 ya. Buktinya apa? Ya 2 pangkat 1 kan ketemunya 2 juga, seperti itu ya. Sehingga karena 2 log 2 adalah 1, berarti 3 dikali 1 ya, atau ketemunya akan menjadi 3. Jadi solusi dari 2 log 24 ditambah 2 log 3 dikurangi 2 log 9 adalah 3. Soal nomor 2. Log 5 ditambah log 4 dikurangi log 2 ditambah log 10. Sebagaimana halnya soal yang sebelumnya, maka dapat kita langsung saja ya log gitu ya. Satu saja. Yang plus itu jadi dikalikan, yang min jadi dibagi. Sehingga apa? Menjadi yang ini 5, oke, dikali 4, kemudian dikali 10, kemudian dibagi 2. Nah, seperti itu ya. Nah, 5 kali 4 dikali 10 itu adalah berapa nih? 5 dikali 4 kali 10, 200 ya. Kemudian dibagi 2, ketemunya akan menjadi 100. Sehingga akan menjadi log 100. Kita tahu juga bahwa secara implisit ya, log 100 seperti ini nih, di sini tidak ada bilangan dasarnya. Maka sebenarnya bilangan dasarnya itu berupa bilangan dasar 10 ya. Nah, seperti itu. Sehingga dengan kata lain, walaupun ini tidak tuliskan, maka secara implisit di sini ada 10-nya ya, sebagai dan kita kenal sebagai logaritma biasa. 10 log 100 seperti itu. Sehingga nilainya adalah, kalau kita sederhanakan, menjadi 10 log 10 gitu kan ya. 10 log 10 pangkat 2 maksud saya, seperti itu ya. 10 log 10 pangkat 2, karena 100 adalah 10 pangkat 2. Nah, kita sengaja seperti ini tujuannya biar apa? Biar tahu bahwa ini tuh A log A dan ketemunya 1 ya. Sehingga hasilnya adalah sama dengan 2 dikali log 10 saja, sebenarnya juga boleh ya. Tapi biar lebih jelas, itu berasal dari 10 log 10 kayak gitu. 10 log 10 atau log 10 sendiri itu nilainya 1. Sehingga 2 dikali 1 ketemunya akan menjadi 2. Solusi dari log 5 ditambah log 4 dikurangi log 2 ditambah log 10 adalah 2. Oke, sekarang kita ke soal nomor 3. 2 dikali 2 log 8 ditambah 2 log akar 2 dikurangi 3 dikali 2 log 1/4. Masih menggunakan kaidah yang sama seperti soal nomor 1 dan nomor 2 tadi. Cuma bedanya di sini kita Kita balikkan, di sini kan perkalian ya, balikkan jadi perpangkatan yang di sini ya. Langsung saja menjadi 2 log 8 pangkat 2. 2-nya dari sini ya.
Seperti itu. Kemudian ditambah 2 log akar 2 itu adalah berapa? 2,5 kan? Ya, 2,5. Kenapa saya bikin seperti ini? Karena lihat ya, bilangan dasarnya kan sama-sama 2 tuh. Ya. Sehingga untuk penyederhanaan kita jadikan seperti ini ya. Kemudian dikurangi, nah 3 pangkatnya jadi apa? 3-nya menjadi pangkat di sebelah sini ya. Jadi 2 log 1/4 pangkat 3. Nah, 1/4 itu kan 1 dibagi 2 pangkat 2 atau menjadi 2 pangkat min 2 kayak gitu loh ya. Ini adalah 1/4. Berarti 1/4-nya kita ganti menjadi 2 pangkat min 2 dan 3-nya menjadi pangkatnya dia. Nah, seperti itu. Dan kita tahu juga bahwa 8 itu 2 pangkat 3 kan, sehingga dapat kita tuliskan sebagai berikut. 2 log dalam kurung ya, 2 pangkat 3 yang kita kuadratkan ya, atau dipangkat lagi dengan 2. Kemudian ditambah 2 log 2 pangkat setengah dikurangi 2 log, nah 2 pangkat min 2 pangkat 3. Seperti itu. Kita tahu sifat perpangkatan bilangan berpangkat ya, maka nanti pangkatnya dikalikan saja ya. Seperti itu, sehingga akan menjadi 2 log 2 pangkat 3 kali 2 adalah 6 ditambah 2 log 2 pangkat setengah kayak gitu dikurangi 2 log berapa nih? 2 pangkat min 2 kali 3 ya, min 6 ya. 2 pangkat min 6. Oke, karena ini halamannya sudah habis, saya clear terlebih dahulu. Ya. Nanti kita pakai lagi yang bawah ya. 2 log 2 pangkat 6 kemudian ditambah, oh kok di sebelah sini, sorry, sebentar, di sini ya, 2 log 2 pangkat setengah dikurangi, nah ini ya, 2 log tadi 2 pangkat min 6 ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah ini kita gunakan sifat perkalian dan pembagian dari logaritma ya. Kenapa? Karena di sini kan kebetulan ya sudah sama nih bilangan dasarnya, sehingga kan kalau kita gabungkan menjadi 2 log yang dijumlahkan jadi dikalikan numerusnya, yang dikurangi menjadi pembaginya ya, seperti itu. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat setengah dibagi 2 pangkat min 6. Kita gunakan sifat bilangan berpangkat ya. Ini kalau kita uraikan akan menjadi 2 log. Nah, kita uraikan ya. 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat setengah dikali lagi 2 pangkat lah. Ini kalau pangkatnya naik akan menjadi apa? Akan menjadi positif ya. Jadi 2 pangkat 6. Nah, seperti itu. Ini ruangannya juga udah habis lagi. Saya sebelah sini cari ruangan yang kosong. Nah, kalau kita gabungkan, ini kan bilangan berpangkat dengan bilangan dasar 2. Maka pangkatnya dapat kita gabungkan atau kita jumlahkan, sehingga menjadi 2 log, nah 6 ditambah setengah ditambah 12, atau menjadi 2 pangkat 12 setengah. Nah, 12 setengahnya dapat kita majukan ke depan, 12 setengah gitu ya, dikali 2 log 2. Oleh karena 2 log 2 nilainya 1, sehingga hasil akhirnya adalah 12 setengah. Ini prosesnya panjang banget ya. Itulah ya hasilnya. Jadi hasil dari 2 dikali 2 log 8 ditambah 2 log akar 2 dikurangi 3 dikali 2 log 1/4, hasilnya akan menjadi 12 setengah. Ini soal nomor berapa ya? Tadi nomor 3 ya. Oke. Kita sekarang ke soal nomor 4 atau soal selanjutnya lah. Saya bilang ya, nanti lupa. Ini dengan gampang ya, nanti kita akan peroleh hasil ini. Lihat 3 log 27. Kita tahu bahwa 27 itu 3 pangkat 3, sehingga hasilnya akan mungkin sebelah sini aja sama dengannya ya. 3 dikali 3 log 3. Kita tahu bahwa 3 log 3 nilainya adalah 1 ya. Sehingga hasil akhirnya akan menjadi 3. 3 log 27 adalah 3. Oke, soal nomor selanjutnya. Berapa tadi berarti? Nomor 5 ya. 1/25 log 125. Kita tahu bahwa ada hubungan baik antara 25 dengan 125. Keduanya adalah memiliki faktor 5 ya.
Sehingga kalau 25-nya kita ganti sebagai 5 kuadrat ya, 5 pangkat 2 seperti itu, sedangkan ini kan 1/25, berarti 5 pangkat 2 atau menjadi 5 pangkat min 2 kayak gitu ya. Oke, 5 pangkat min 2 log. Nah, 125-nya adalah 5 pangkat berapa? 5 pangkat 3 ya. 5 dikali 5 25, dikali 5 lagi 125. Nah, kayak gitu. Kita pakai sifat kalau ada bentuk A pangkat C katakanlah log B pangkat D, maka hasil akhirnya adalah D dibagi B ya. Bagi C. Ulangi lagi nih, saya pakai catatan di sini ya. Kalau kita punya sifat A pangkat C log gitu ya, B pangkat D, maka hasilnya akan menjadi D per C dikali A log B. Nah, seperti itu. Kita akan menggunakan sifat ini ya untuk diaplikasikan ke soal ini. Sehingga hasilnya akan menjadi 3 per min 2 ya. Kemudian dikali 5 log 5. Dengan mudah kita tahu bahwa 5 log 5 bentuk A log A nilainya adalah 1. Dan berarti tinggal dikalikan dengan 3 per min 2 ya, atau min 3 per 2. Sehingga hasil akhirnya adalah min 3 per 2. 1/25 log 125 ketemunya adalah min 3 per 2. Oke, itu soal nomor 5. Kita ke soal nomor 6. Akar 7 log 1/343. Kita tahu ada hubungan yang baik antara 7 dengan 343, yaitu bahwa 7 pangkat 3 adalah 343. Berarti kita bermain-main dengan bilangan 7 ya. Akar 7-nya kita rubah menjadi 7 pangkat setengah. Kemudian yang 343-nya kita tahu tadi bahwa berapa nilainya? 1/7 pangkat 3 berarti kan. Nah, 7 pangkat 3-nya kita jadikan ke pembilang ya, sehingga akan menjadi 7 pangkat setengah log 7 pangkat min 3. Ingat ya, kalau dari penyebut menjadi pembilang, pangkatnya akan berubah tanda. Nah, menggunakan sifat yang tadi juga ya, seperti soal sebelumnya, maka kita tahu nilainya adalah min 3 dibagi setengah ya. Seperti itu. Kemudian dikali 7 log 7. 7 log 7 nilainya 1, sehingga hasilnya adalah min 6 ya. Akar 7 log 1/343 hasilnya adalah min 6. Oke, ini soal yang nomor 6. Kita ke soal nomor 7. Jika diketahui log 2 adalah 0,3010 dan log 3 adalah 0,4771, tentukan nilai log 12. Oke, maka kita harus menguraikan log 12-nya itu sendiri ya. Kita tahu bahwa 12 memiliki faktor 2 sama 6, kemudian 3, 4 kayak gitu ya. Maka 12 dapat dikatakan perkalian antara 2 dikali 2 dikali 3. Kenapa saya pilih bilangan 2 sama 3? Karena sudah diketahui nilai lognya ya. Seperti itu. Sehingga kalau kita uraikan menjadi kayak gini ya. Log 2 dikali 2 dikali 3. Ini kan menghasilkan 12 kan? Nah, seperti itu. Maka tinggal kita uraikan ya. Ingat, kalau perkalian jadi penjumlahan ya. Kalau dipisahkan. Jadi apa? Log 2 ditambah ya, karena dikali nih. Log 2 lagi ditambah lagi nih, karena ini dikali log 3. Sehingga akan menghasilkan 0,3010 ditambah 0,3010 ditambah 0,4771, yang kalau kita kalkulasi hasilnya adalah berapa nih? 1,0791. 1,0791. Oke, clear ya? Baik, itu soal nomor 7. Kita ke soal nomor 8. Masih tipe yang sama, hanya saja ini nilainya adalah log 0,125 soalnya ya, seperti itu. Ya sudah, kita tinggal uraikan 0,125 itu seperti apa. Kita tahu bahwa berapa? 0,125 adalah seperberapa ya? 1/12
8, sehingga log 0,125 sama saja dengan log 1/8, yang kalau kita uraikan 1/8 menjadi 8 pangkat min 1 ya, atau 8-nya sendiri kan 2 pangkat 3, sehingga menjadi log 2 pangkat min 3. Nah, seperti itu ya. Oke, nah tinggal kita uraikan saja ya. Jadi min 3-nya naik ke depan, kemudian dikalikan log 2. Kita tahu bahwa log 2 nilainya berapa? 0,3010, berarti apa? Min 3 ya, ini min 3 sorry. Dikalikan dalam kurung aja mungkin ya biar aman ya. 0,3010 dan ketemunya adalah minus 0, ya. Komanya di sini 9030 ya. Jadi log 0,125 adalah min 0,9030. Oke, itu soal nomor 8. Kita ke soal nomor 9. Ini lumayan kompleksnya. Jika diketahui 5 log 4 adalah A, kemudian 4 log 3 adalah B, tentukan nilai dari 3 log 20 ya. Nah, ada sifat seperti ini. Kalau misalkan kita punya A log B gitu ya, A log B, maka ini sama saja dengan log B dibagi log A. Nah, seperti itu ya. Sehingga kalau kita menguraikan 3 log 20 gitu ya, 3 log 20, maka sama saja dengan log 20 dibagi log 3. Oke. Nah, tentunya log 20 ini dapat kita uraikan dari mana? Yaitu dari 5 dikali 4 atau 4 kali 5 ya, bolehlah sama saja ya. Berarti log 4 dikali 5 kemudian dibagi log 3. Di sini kita perlu mencari tahu nilai log 4 berapa, nilai log 5 berapa, seperti itu. Oke, mungkin di sebelah sini ya. Oleh karena 5 log 4 berarti adalah ini sama dengan A ya. Dan kita tahu bahwa 5 log 4 juga sama dengan apa? Log 4 dibagi log 5 ya. Berarti ini kan sama dengan A lagi ya. Seperti itu. Maka dari sini kita tahu bahwa nilai log 4 adalah A dikali log 5 ya. Berarti mungkin taruh di sini ya. Log 4 adalah A dikali dengan log 5. Atau misalkan kita yang carinya log 5-nya, maka log 5 adalah log 4 dibagi dengan A. Nah, seperti itu ya. Log 5-nya seperti itu, log 4-nya seperti ini. Tetapi di sini ada apa? Ada B nih. Mungkin kita butuh juga yang data yang ini ya. Kita pakai halaman yang selanjutnya. Kita hapus dulu yang ini ya. Nah, kita akan menguraikan yang 4 log 3 sama dengan B terlebih dahulu. 4 log 3 sama dengan B ya. Kita tahu bahwa 4 log 3 itu nilainya sama saja dengan log 3 dibagi log 4 ya. Dan ini berarti kan sama dengan B kan. Nah, dari sini kita juga tahu hasilnya pada akhirnya adalah bahwa ya nilai dari, mungkin saya pakai garis di sini kayak gini ya, pemisah ya. Log 4 adalah log 3 per B ya. Log 3 per B. Nah, kayak gitu. Atau log 3 gitu ya mungkin ya. Log 3 adalah B ya, dari sini ya. Log 3 adalah B dikali log 4. Nah, kita mulai tadi berbagai macam nilai ya. Log 5-nya yang tadi adalah log 4 dibagi A. Kayak gini aja ya, kita ada A, ada B. Nah, kembali ke contoh soal, apakah soalnya yaitu 3 log 20 ya. 3 log 20 yang artinya adalah gimana? Log 20 dibagi log 3 gitu ya tadi ya. Kemudian log 20-nya kalau kita uraikan menjadi log 4 dikali 5 kayak gitu ya. Sehingga ini akan menjadi seperti ini. Saya tulis ulang. Nah, kita tinggal uraikan saja. Ini kan perkalian yang kalau kita pecahkan menjadi penjumlahan ya. Sehingga akan mungkin sama dengan di sini aja karena ruangannya terbatas. Nah, sebentar ini tak hapus dulu.
Oke, sama dengan di sini ya. Kalau kita uraikan menjadi apa? Log 4 ditambah log 5 kemudian dibagi dengan log 3. Setelah itu gimana? Tinggal substitusikan nilai-nilai ini nih ya. Log 4-nya adalah mungkin sebelah sini, ini ruangannya terbatas banget ya. Log 4-nya adalah log 3 per B ya. Log 3 per B kayak gitu. Kemudian ditambah log 5-nya adalah log 4 per A. Atau gini deh, log 4-nya kita nggak perlu pakai data ini, tapi langsung aja log 4 ya. Sebentar. Ini saya harus hapus dulu, karena ini akan menjadi tidak berarti nih ya. Bolak-balik saja. Oke, sebentar. Nah, kita pakai log 4-nya log 4 aja gitu ya. Log 4 kayak gitu aja. Yang lainnya kan diuraikan dari log 4 ya. Tinggal ini berarti ditambah. Nah, log 5 itu berapa sih? Ya adalah log 4 per A ya. 7. Kenapa kita menggunakan log 4 saja? Karena di sini log 5 mengandung log 4 dan log 3 juga mengandung log 4 kayak gitu ya. Biar solusinya dapat penyederhananya. Oke, sekarang yang log 3-nya. Log 3-nya kan B log 4 ya. B log 4. Sudah, ini tinggal penyelesaiannya saja ya. Perhatikan, ini log 4 ditambah log 4 per A dibagi B log 4. Ini hasilnya seperti apa? Nah, perhatikan ya, setiap bagian ini mari kita bagi dengan log 4 ya. Tujuannya apa? Biar sederhana gitu ya. Oke, kebetulan kan bagian log 4, log 5 dan log 3 semuanya ada log 4-nya kayak gitu. Kita bagi semuanya ya, semua bagian ini dengan log 4 sehingga log 4 dibagi log 4 ketemunya 1, kemudian ya log 4 per A dibagi log 4 berarti gimana? 1 per A kayak gitu kan ya. Kemudian B dikali log 4 per log 4 berarti apa? B saja. Nah, seperti itu, tinggal otak-atik bagian ini ya. Oke. Log 4 per bagi log 4 adalah B saja ya, seperti itu. Sehingga kalau kita sekarang kita tinggal apa? Tinggal dibagi dengan ini mungkin ya. Dengan A ya, atau gini deh. Lebih tepatnya ya. Ini kan 1 plus 1 per A kayak gitu kan. Ya, kalau kita uraikan menjadi ya, kalau dibagi A semuanya gitu ya. Dikali dengan A gitu ya. Akan menjadi ini A plus 1 kayak gitu kan. Lah ini A dikalikan B. Kita ulangi lagi semuanya biar salah satunya menjadi sederhana. Ini kan 1 per A kurang sederhana nih. Maka mari kita kalikan semuanya dengan A ya. 1 dikali A menjadi A plus gitu ya. 1 per A dikalikan dengan A menjadi 1 saja. Kemudian yang bawah yang menyebutnya B dikalikan A sehingga akan menjadi AB. Kayak gitu ya. Sehingga dari sini dapat kita dapatkan hasilnya, solusinya adalah 3 log 20 ketemunya adalah A plus 1 dibagi AB ya. Cukup panjang ini caranya ya. Oke, seperti itu. Apabila kalian mengalami kesulitan silakan diputar-putar ulang, nanti akan ketemu polanya atau alur ceritanya ya, seperti itu. Oke, kita ke soal yang terakhir. Tentukan nilai dari 5 log 7 dikali 7 log 625. Salah satu sifat logaritma bentuknya kalau kayak gini nih, A log B dikali B log A log C lah, sorry ya, kalau A lagi sih log C, maka akan menjadi bypass ya. Ya, B-nya ini karena sebelah sini ini dapat kita hilangkan menjadi A log C kayak gitu ya. Sifatnya seperti itu. Maka dari soal adalah 5 log C ya dikali 5 log 7. Tak ulang lagi ya. 5 log 7 dikali 7 log 625 sehingga akan menjadi apa? 5 log 625 kayak gitu ya. Ini di bypass ya, karena numerus yang pertama dikalikan bilangan dasar yang kedua sama-sama 7 sehingga kita bisa hilangkan itu. Kita ambil bilangan dasar yang pertama, kemudian numerusnya bagian yang terakhir ya, seperti itu. 625 ada hubungan dengan 5, yaitu 5 pangkat berapa? 5 pangkat 4 ya. Berarti akan menjadi 5 log 5 pangkat 4.
dan kita tahu bahwa akan menjadi sama dengan 4 dikali 5 log 5. 5 log 5 ketemunya 1, sehingga 4 kali 1 adalah 4. Sehingga dengan kata lain bahwa nilai dari 5 log 7 dikali 7 log 625 hasilnya adalah 4. Oke, itulah pembahasan kita 10 soal mengenai logaritma ya. Seperti itu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video pembahasan soal atau teori fisika dan matematika selanjutnya.